sampai ayat 41 sampai 45. Oleh sebab itulah, yang ingin membaca kitab sucinya sendiri, silakan dibuka surat yang ke-15, ayatnya 41-45, dan kita bersama-sama juga memasuki screen layar untuk melihatnya ayat-ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال هذا صراط علي مستقيم. قال هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إلا من اتبعك من الغاوين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. وإن جهنم لموعدهم أجمعين. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات وعيون. إن المتقين في جنات وعيون. صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. Terima kasih banyak jemaah sekalian telah ikut membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga semua ayat yang kita baca tadi di akhirat nantinya menjelma menjadi hal-hal yang menyenangkan bagi kita semuanya, menjadi sorga, menjadi isi sorga, dan menjadi semua keindahan yang ada di dalam sorga. Kita teruskan surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr adalah surat yang ke-15. Al-Hijr adalah negeri hijr. Surat ini turunnya di Mekah
Kalau surat turun di Mekah berarti sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Karena turun di Mekah maka disebut dengan surat Makkiyah. Jumlah ayat 99 ayat. Dan tadi kita sudah baca sampai ayat 45. Mari kita mengulangi kembali dari ayat yang ke-40 agar kita ada keberlanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Di ayat yang ke-40 Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kalimat ini disampaikan oleh Iblis ketika Iblis di ayat 39 mengatakan, saya akan menyesatkan anak cucu Adam. Saya akan menjadikan kehidupan dunia itu menjadi indah. Saya menjadikan kehidupan dunia menjadi perhiasan bagi mereka dan menganggapnya indah. Setelah itu aku sesatkan mereka semuanya ajmain, illa kecuali. Jadi Iblis sendiri mengatakan semuanya akan saya sesatkan. Artinya Iblis bekerja kepada seluruh manusia termasuk kita-kita ini. Jadi ini sebuah pernyataan bahwa tidak ada seorang manusia pun yang kebal dari pengaruh iblis. Artinya bahwa di dalam diri manusia terkadang muncul bisikan-bisikan negatif. Nah, tetapi iblis sendiri yang mengatakan, setelah saya mendatangi semuanya, berusaha menjerumuskan semuanya, menanamkan bisikan-bisikan negatif di dalam diri mereka, maka semuanya akan saya sesatkan kecualinya. Jadi iblis sendiri membuat pengecualian bahwa ada orang-orang tertentu yang dia tidak kuat, tidak sanggup. Kekuatannya, bala tentaranya tidak bisa menembus pertahanan orang ini. Yaitu siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Illa kecuali ibadaka hamba-hambamu minhum dari kalangan mereka, dari kalangan manusia. Jadi manusia seperti kita juga. Karena humnya ini kembali kepada manusia, kembali kepada Bani Adam, kembali kepada Bani Bashar. Ingat ayat pertama yang berbicara tentang sujud di dalam surat Al-Hijr ini adalah ketika Allah menyampaikan, mengumumkan, memaklumatkan kepada seluruh makhluk bahwa dia akan menciptakan makhluk bashar. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faka'u lahu sajidin. Jadi Allah mendeklarasikan, Allah memaklumatkan kepada seluruh makhluk bahwa saya akan menjadikan manusia atau bashar, lalu kemudian setelah kusempurnakan, kutiupkan padanya ruku, maka sujudlah kalian kepadanya. Nah, jadi yang dimaksud hum di sini adalah bashar, manusia basyariah, manusia biologis, manusia yang ada di muka bumi ini yang punya tubuh seperti kita. Bukan manusia yang belum lahir, bukan juga manusia yang sudah mati, meninggal dunia. Jadi yang disebut manusia bashar itu manusia yang masih hidup seperti kita ini. Manusia yang masih sempurna akalnya. Kalau manusia itu tidak sempurna akalnya, tidak juga. Karena ada kata-kata faida sawa itu sempurna, kata sawa itu kesempurnakan. Jadi sempurna artinya apa? Akalnya bisa bekerja dengan baik. Maka kemudian Allah menyuruh seluruh makhluk untuk sujud kepadanya, manusia bashar itu. Dan iblis sudah mengatakan setelah tidak sujud, saya akan menyesatkan semuanya, illa kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu dari kalangan manusia, kalangan makhluk basyariah, Bani Adam, al-mukhlasin. Ingat, mukhlas, bukan mukhlis. Jangan kita salah sangka, bukan mukhlis, tapi mukhlas ya. Makanya terjemahannya ini pun kurang tepat, karena disebutkan orang-orang ikhlas ya. Kalau orang ikhlas harusnya mukhlis ya. Adakah dalam Al-Quran kata mukhlis? Ada juga. Seperti wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina. Itu baru ikhlas di situ. Nah, jadi kita sebelum kita lanjut, kita tekankan dulu ini. Karena ini bukan makhluk sembarangan dan kita sudah bahas kemarin. Contohnya misalnya Nabi Yusuf, itu disebut sebagai minal mukhlasin. Jadi bukan mukhlisin, tapi mukhlasin. Kalau mukhlis, ada juga. Coba kita misalnya lihat di sini, sangat terkenal ayatnya. Yaitu dalam surat Al-Bayyinah, surat Lam yakunil ladina kafaru. Surat Lam yakunil ladina kafaru. Surat ini Al-Bayyinah. Ya, kita bisa lihat di sini. Ya, Allah berfirman, surat Al-Bayyinah. Allah berfirman di sini nih, ya. Wa ma umiru, dan tiadalah aku diperintahkan atau tiadalah diperintahkan ya kepada manusia ini illa kecuali, jadi manusia tidak diperintahkan kecuali dalam rangka liya'budullaha, untuk menyembah kepada Allah. Seperti ayat lain juga mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini sama, liya'budun juga. Illa liya'budullaha, kecuali untuk menyembah Allah. Ini mukhlisina, ini mukhlisin. Nah, kalau situ tulisnya mukhlis, ini mukhlis cocok, ini mengikhlaskan diri. Mukhlisin ya ikhlas di sini. Pasti terjemahnya di sini ya ikhlas, ini ikhlas ya. Dengan ikhlas. Jadi cocok ini ikhlas. Karena tulisannya mukhlis. Makanya kita penekankan beda antara mukhlis dengan mukhlas ya. Kalau mukhlas lamnya di fathah. Sedangkan kalau mukhlis lamnya di kasrah, di garis bawah. Ingat. Ulangi lagi, kalau mukhlis lam, huruf lamnya ini di garis bawah, di kasrah, namanya mukhlis ya. Mukhlis jamaknya mukhlisin. Sedangkan kalau mukhlas lamnya di fathah, mukhlasin. Artinya apa? Mukhlasin ini jauh lebih tinggi daripada mukhlisin. Mukhlis itu orang yang ikhlas, benar. Tapi kalau mukhlas, orang yang sudah sampai pada tingkat diikhlaskan oleh Allah. Jadi Allah yang telah menjaga keikhlasannya, bukan karena Allah pilih kasih, tapi karena perjuangannya tidak pernah terkotori ikhlasnya, maka mencapailah derajat mukhlas. Ya. Kalau kita ini harus kita akui, terkadang keikhlasan kita terkotori, bahkan sering sekali lebih banyak kita tidak ikhlasnya daripada ikhlasnya. Jadi kita ini lebih banyak tidak ikhlasnya daripada ikhlasnya. Kalau mukhlas bukan lagi lebih banyak ikhlasnya, tapi seluruh hidupnya adalah ikhlas. Tidak pernah satu pun, sedetik pun, sesaat pun, semomentum pun di mana mereka tidak ikhlas. Jadi mereka selalu ikhlas. Nah, karena total hidupnya adalah ikhlas, maka disebutlah mukhlasin. Kalau kita ini kan kadang-kadang ya, kadang-kadang ikhlas, kadang-kadang tidak ikhlas ya. Kita ikhlas kalau moodnya lagi bagus, kalau moodnya tidak bagus tidak ikhlas lagi. Kita ikhlas kalau banyak yang kita punya, kalau tidak banyak tidak ikhlas. Begitulah banyak sekali kita. Ya, kita ikhlas kalau belum ada apa-apa. Begitu nanti suatu saat kita butuh dan orang itu tidak bantu kita, keluarlah kita tidak ikhlasnya. Nah, seperti itu. Nah, jadi iblis mengatakan di sini, saya akan mengganggu, saya akan menggoda, saya akan mensusupi seluruh anak cucu Adam, tetapi ada satu golongan di antara mereka yang saya tidak sanggup untuk menyusupi hatinya, yaitu illa ibadaka minhumul mukhlasin. Nah, dengan demikian ini adalah sangat sedikit, dan ini yang disebut dengan para nabi, para rasul, dan para imam dan orang-orang saleh yang disebutkan dalam Al-Quran atau disebutkan oleh nabi sebelumnya. Itu mukhlas. Dan ini hanya Allah yang mengetahuinya. Kita tidak tahu diri kita. Oleh sebab itulah, kalau ada kata mukhlas dalam Al-Quran, hanya Allah yang tahu siapa mereka. Ya. Contohnya misalnya Allah mengatakan dalam surat 33 ayat 33. Situ dikatakan innama yuridullah liyudhiba ankum rijas. Nah, rijas itu adalah kotoran-kotoran yang menyebabkan keikhlasan terganggu. Nah, ada orang yang kotoran hatinya tidak ada lagi. Karena kata-kata liyudhiba, Allah akan menghilangkan ya ar-rijas dari siapa?
ahlul bait. Jadi Nabi dan keluarganya suci. Nah, itu diabadikan dalam Al-Quran. Jadi innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlul bait, ahlal bait. Bukan hanya sekedar liyudhiba ankum rijsa ahlal bait, tapi ditambah dengan wa yutahhirakum tathira, disucikan dengan sesuci-sucinya. Bayangkan kalau dikatakan disucikan dengan sesuci-sucinya, kan berarti benar-benar tidak ada sesedikit apapun, bahkan sebayangan apapun, setransparan apapun daripada kotoran hatinya. Ya, transparan itu ada kotoran tapi masih sedikit, masih berbayang-bayang, itu namanya transparan. Nah, mereka ini tidak ada, karena dikatakan liutahhirakum tatahira. Nah, inilah diabadikan oleh iblis. Nah, artinya apa? Kenapa iblis berkata begini dan diabadikan dalam Al-Quran? Artinya, kalau kita ingin selamat dari iblis, kita bersama dengan orang ini. Kita bersama dengan orang ini, kita ikut di belakangnya, kita berwilayah kepadanya, kita taat kepadanya. Karena kalau kita taat kepadanya pasti benar. Kalau Bapak Ibu taat kepada sesama manusia belum tentu benar. Bisa saja tadi ada kepentingannya. Kenapa? Ya tidak ikhlas, tidak mukhlas. Ya. Mungkin kadang ikhlas, tetapi pada saat kita ikuti sedang tidak ikhlas. Nah, seperti itu. Oleh sebab itulah kepengikutan mutlak hanya kepada mereka yang disebut dengan al-mukhlasin. Ya. Nah, lalu kemudian Allah menimpali, Allah meneruskan, Allah menambahkan dengan kata-kata ini, dengan kata-kata qala. Qala itu artinya Allah yang berkata, berfirman ini. Ya. Allah berkata, berfirman, hada, ya. Kepada siapa hada di sini? Tidak, kalau kita membaca kalimat dengan logika, dengan akal, tentu hada ditunjuk kepada mukhlasin, kepada pernyataan iblis ini, ya, kepada perjalanan iblis, bahwa semuanya akan saya goda kecuali yang mukhlas. Maka Allah mengatakan hada, orang mukhlas itulah. Kenapa mukhlasin di sini jamak? Karena menggunakan kata minhum. Kalau ada minhum itu biasanya jamak di belakangnya. Minas sabirin, nah, itu pasti sabar. Nah, minhumul mukhlasin berlaku pada orang per orang. Ya, maka dikatakan hada, orang mukhlas inilah. Ya. Jadi ini harusnya hada di sini orang maksudnya di sini. Jadi harus kita tahu di sini bahwa mukhlas di sini, apa hada di sini adalah merujuk kepada ini, ya ini. Ya. Jadi hada di sini adalah mukhlas. Jadi orang mukhlas inilah yang siratun alaiya mustaqim. Ya, berada di jalan yang lurus. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ingat berada di jalan yang lurus. Tetapi kalimat ini siratun alaiya mustaqim, bentuk ini tidak ada dalam Al-Quran kecuali dalam ayat ini kalau kita baca alaiya. Ya, kalau misalnya ala dalam Al-Quran biasa di depannya disimpan ala siratin mustaqim. Ini kok alanya di tengah, ini nggak lazim. Ya. Maka jemaah sekalian, kalau kita hilangkan harakatnya, kan itu aslinya Al-Quran dan tulisan Arab ya, tulisan Arab. Kalau orang Arab penulis itu tidak ada harakatnya sebetulnya. Tidak ada iskal. Harakat itu tanda-tanda seperti ini, tanda kita sebutkan garis bawah kasrah, garis atas namanya fathah, garis begini namanya doma, kan begitu. Bacanya I, A, U. Itu sebetulnya adalah bentuk vokal dari bahasa Arab. Jadi vokalnya bahasa Arab itu cuma 3, I, U, A, atau A, I, U. Ya. Jadi vokalnya bahasa Arab itu cuma A, I, U. Kalau bahasa Melayu atau bahasa Inggris adalah ada beberapa A, I, U, E, O, kan gitu. Jadi kita punya vokal itu ada A, I, U, E, ada E. Ya. Kalau bahasa Arab nggak ada E-nya. A, I, U. Kalau kita ada E dan ada O. Bahasa Arab nggak ada O-nya. Ya. Jadi cuma 3. Kalau A dia di fathah, kalau I dia di kasrah, kalau U dia di dhamma namanya. Di dhammatain. Nah, jadi ini baru semuanya. Aslinya itu Al-Quran ini waktu pertama kali tidak ada harakatnya. Ya, tidak ada harakatnya. Jadi kalau kita searching Al-Quran awal sekali itu tidak ada harakatnya. Coba kita searching di sini. Ya. Kita lihat di sini. Kita lihat.
Ini dia. Kita lihat di sini Arab asli, Arab apa Al-Quran. Ya. Al-Quran pertama. Ya. Yang pertama. Ya. Dia kita lihat. Ini dia. Coba Bapak sekali lihat di sini. Ini semuanya adalah dianggap apa manuskrip ya, manuskrip ini. Coba ambil yang paling besar ini dia. Ini tidak ada harakat-harakatnya, kosong kan? Ya, tidak ada harakat-harakatnya. Ya. Ini misalnya, ini nggak ada harakat-harakatnya. Coba lihat. Ya. Orang Indonesia atau orang Asia Tenggara menyebutnya Arab gundul. Ya, Arab gundul. Kenapa gundul? Karena tidak ada harakat-harakatnya. Gundul itu artinya tidak ada tanda-tandanya. Tidak, gundul artinya tidak ada tanda-tandanya. Ini kayak gini nih. Ya, ini juga nih. Ya, tidak ada tanda-tandanya. Ya. Semua yang tua-tua tidak ada tanda-tandanya nih. Ya. Tidak ada tanda-tandanya. Semua ini yang tua-tua. Ya. Ini tidak ada apalagi nih. Tidak ada tanda-tandanya. Ini dianggap ini adalah termasuk Quran paling tua ini. Ya, seperti ini. Allah saja begitu tulisannya kita tahu Allah begini. Alifnya bahkan agak jauh di depan ini. Allah. Ya. Alif, lam, lam, ha. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi inilah Al-Quran awal dulu. Harakatnya datang belakangan. Jadi ketika tidak ada harakatnya, coba kita bayangkan ini. Tidak ada harakatnya juga. Anggaplah ini tidak ada harakatnya. Kalau tidak ada harakatnya, mari kita coret ini. Ya. Kita coret ini, kita coret ini, kita coret ini, coret ini, coret ini, dan sebagainya. Nah, coba Bapak Ibu sekalian baca. Ya. Tidak ada screen-nya, Ustaz. Oh, tidak screen ya. Nah, kita masuk ke screen dulu. Keluar tadi ya. Nah, jadi kita sudah di sini. Nah, jadi di sini kita lihat. Ya, jadi kita coret dulu. Jadi kita coret dulu ya. Kita coret ini, kita coret ini, kita coret ini. Ini namanya bergundul ya. Tidak ada harakat-harakatnya ya. Nah, coba kita coret seperti ini. Ya. Jadi kalau kita pindahkan, dia akan begini saja ya. Dia akan begini. Jadi akan tulisannya begini. Ya. Siratun ya. Siratun alayya mustaqima ya. Mustaqim. Mustaqim. Ya ini dia. Begini aja tulisannya. Nih. Begini awal tulisannya nih. Siratun ini tulisannya nih. Ya. Nah, coba kita lihat kita kasih tanda pertama titik misalnya di sini ya. Gitu. Bawahnya terkasih ya. Ini kan belakang semua muncul itu titik-titik ya. Nah, sekarang kita kasih titik off supaya kelihatan di sini ya. Ya. Ini juga tak di sini ya. Tak. Ya. Ini bisa bacanya apa? Bisa siratun ali, siratun aliyin, siratu aliyin mustaqimin. Bisa begitu? Ya. Siratu aliyin mustaqimin bisa begitu? Ya, bisa bacanya ya siratun aliyin nih ya. Ya, mustaqimin. Nah, bisa begitu. Ya. Siratun aliyin mustaqimin, jalannya Ali yang lurus. Nah, bisa begitu. Ya. Nah, tapi sekarang kita lihat yang ada adalah seperti ini ya, siratun alayya mustaqimun. Nah, tidak masalah. Tapi artinya bahwa ini bentuk kalimat ini tidak satu-satunya dalam Al-Quran karena kalau ada alanya itu biasanya bukan di tengah-tengah seperti ini. Ya, coba kita lihat contohnya. Adakah kata ala dalam kalimat ini? Ada. Coba lihat. Ya, kita lihat di dalam surat ini ya. Nah, kita lihat di sini surat Al-An'am ya. Surat 6 ayat 39 di mana Allah SWT berfirman,
walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, sumun, maka orang itu adalah tuli, pekat. Jadi hakikatnya orang yang mendustakan ayat Allah sebetulnya tuli, tidak mau mendengar. Wabukmun, bisu, tidak mau bertanya, berdiskusi. Fi zulumat, berada dalam kegelapan. May yasha'illahu yudlilhu. Siapa yang Allah kehendaki, maka dia akan dibiarkan sesat. Yudlilhu. Wa may yasha' yaj'alhu, dan siapa yang Allah kehendaki, yaj'alhu, dia menjadikannya ala siratin mustaqimin. Nah, ini ala siratin, alanya di depan sini. Ala siratin mustaqimin, bukan di tengah-tengah. Ya, harusnya kan bisa dipindah ke tengah ini, yaitu wa may yasha' yaj'alhu siratan siratan alayya mustaqim, kan gitu. Ya. Atau bisa yaj'alhu siratun alayya mustaqimah. Ya, nah, karena dia adalah maf'ul di sini, harusnya yaj'alhu, atau dhamma di sini adalah yaj'alhu siratun alayya mustaqimun. Bisa begitu. Ya, tapi ini tidak, alanya di depan sini. Ya, yaj'alhu ala siratin, ini baru benar, ala siratin. Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. Ini kalau coba lihat terjemahnya di sini. Ya, artikan di atas juga. Ada siratun, ini jalan alayya. Kalau misalnya kepadaku, bukan. Kalau kepadaku itu kan ila. Ada siratun ilayya mustaqim. Harusnya ilai. Ya, kalau kepadaku itu kan ilayya atau ilai. Ya. Ini bukan ilayya tetapi alayya. Ya, seperti itu. Jadi kalau ila ya harusnya ila siratun ila mustaqim. Ya, jadi tidak seperti itu. Jadi di depan alanya. Kita lihat lagi satu sini Al-Mulk ya. Surat Al-Mulk ini surat 67 ayat 22. Allah berfirman, afamay yamshi mukibban. Afamay yamshi mukibban. Ya. Apakah orang-orang yang berjalan mukibban, terbalik. Mukibban itu terbalik. Ala wajihi, wajahnya di atas. Wajahnya di apa namanya? Terbalik di atas wajahnya. Maksudnya wajahnya itu bagian bawah, di atas wajahnya ya. Jadi wajahnya di bawah, kakinya di atas, begitu maksudnya. Kalau bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada orang berjalan, tangannya di bawah, tangannya yang berjalan, kakinya di atas, tentu wajahnya di bawah kan. Nah, itu maksudnya. Terbalik. Apakah orang seperti itu ada yang benar jalannya? Aman atau orang yang yamshi sawiyan, berjalan dengan benar. Sawiyan itu yang tegak lurus seperti kita ini. Baru ala siratin mustaqimin, itu baru ala lagi, ala siratin mustaqimin, lagi-lagi ala di depannya, seperti itu ya. Nah, jadi ala siratin mustaqimin. Kalau misalnya ila, ada juga dalam Al-Quran kata ila. Coba kita cari dalam Al-Quran ya kata ila ya. Kita tulis saja surat ya, suratul mustaqim, suratun ya. Kita sudah lihat di sini nih. Nah, ini ada ini ada kata ilahnya nanti di sini nih, kata ilah ini contohnya Al-Baqarah ya. Ila siratil mustaqim, ini ila siratil mustaqim. Nah, begitu. Kita ambil contoh Al-Baqarah 142. Al-Baqarah 142. Artinya ilahnya bukan di tengah, tapi di awal. Al-Baqarah 142 ya. Al-Baqarah 142 ya. Sayaqulu sufahu minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Orang-orang yang bodoh berkata, orang bodoh dari kalangan manusia akan berkata, mawallahum, apa sih yang memalingkan mereka, Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad, an kiblatihim, dari kiblat mereka. Tadinya kan kiblatnya ke Baitul Maqdis. Tadinya Nabi itu kiblatnya ke Baitul Maqdis, tapi sekarang berpindah. Wallah itu berpindah, berpaling dari Baitul Maqdis menuju kepada Baitullah di Mekah. Ya. Walaman kiblatihim allati kanu 'alaiha, yang tadinya mereka menghadap ke atasnya itu Baitul Maqdis. Qul, jawabannya adalah katakanlah Muhammad, lillahil masyriq wal maghrib. Itu tidak perlu diperkarakan karena timur dan barat itu milik Allah. Ya,
lillahil masyriq wal maghrib. Timur dan barat itu adalah kepunyaan Allah. Artinya seluruh arah adalah kepunyaan Allah. Yahdi, Allah akan memberikan hidayah memandu mayasya kepada siapa yang dikenai, ila kepada ya. Lalu ilahnya di depan, ila siratin mustaqim. Ya. Bukan yasya siratin ilaya atau mustaqim, pasti ila bukan ala. Ya. Dan ini banyak dalam Al-Quran seperti ini. Kita lihat ini ada lagi ila 142. Ini 213 ada lagi. Ila ini ada lagi surat Al-Imran. Udah ila suratin mustaqim. Ini juga Al-Maidah. Wa yahdim ila. Nah, ini ada alanya tadi di depan ini. Alana mau maisya ya jalu ala tadi yang kita sudah buka. Ila lagi selalu depannya. Wa hadainahum ila suratin mustaqim. Jadi kita tidak menemukan bentuk seperti tadi. Ini bisa kita lihat dalam Al-Qur'an. Ini kan gampang sekarang karena pakai Al-Mujam dan pakainya adalah sistem computerized. Jadi hampir tidak ada yang luput ya. Wa huwa ala suratin mustaqim. Ini alanya di depan juga nih, bukan di tengah. Bukan suratin baru alanya di tengah. Jadi yang ada adalah huwa ala suratin mustaqim. Kalau alanya di tengah harusnya isim, ya, bukan keterangan tempat. Kenapa? Karena harusnya jalannya. Misalnya jalannya Muhammad, jalannya Ali, jalannya Abdullah, kamu gitu. Karena namanya jalannya orang. Ya. Tapi di sini tidak kita temukan. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kenapa kita katakan ini? Karena ini pernyataan iblis, ya, pernyataan iblis mengatakan bahwa mukhlas itu kan orang tadi kita sampaikan. Jadi mukhlas itu kan orang yang ikhlas. Nah, ketika mukhlas di sini, orang di sini, harusnya orang juga di sini. Karena mukhlas ini menempuh jalannya orang mukhlas, kan begitu. Ya. Dan supaya jelas pada zaman Nabi harus ditunjuk ya mukhlas di kalangan sekitar Nabi itu siapa, kan begitu. Nah, maka masuklah kata hada ini di sini. Jalannya kamu gitu. Kalau dia katakan hada mukhlas ini adalah jalan yang ditempuh oleh orang ini dan itulah jalan lurus siratun ali mustaqim, kamu gitu. Jadi cocok juga kalau dikatakan siratun ali mustaqim, tetapi tentu kita tidak ingin merubah Al-Quran, tapi maksudnya bahwa harusnya ini adalah bentuk yang tidak lazim dalam Al-Quran. Ya, satu ya. Yang kedua, kenapa kita sampaikan ini? Karena ini menyangkut masalah teka-teki umat Islam. Kenapa umat Islam yang mengaku agamanya paling sempurna, paling baik, berdasarkan iman itu kekuatan hati, Islam, tapi kok bisa menjadi penonton pasif terhadap kejahatan yang menimpanya sendiri? Ya. Mesir itu adalah pusatnya Islam di dunia. Siapa yang tidak mengenal Al-Azhar? Ustadz-ustadz atau lulusan-lulusan Al-Azhar itu luar biasa, dihormati di mana-mana. Tidak ada nilainya orang ustadz lain kalau berhadapan dengan Al-Azhar. Oh, dia kan dari Al-Azhar. Tetapi ingat, Al-Azhar itu ada pusatnya di Mesir, dan Mesir sekarang menjadi penonton pasif terhadap kejahatan kemanusiaan paling besar di abad ini, dan itu dilakukan kepada umat Islam yang sama dengan Mesir. Umat Islam di Mesir adalah Syafi'i, orang Islam yang di Gaza Syafi'i juga. Tetapi orang Islam di Mesir sekarang hanya menjadi penonton. Bahkan Al-Azhar, saya tegaskan Bapak Ibu sekalian, karena menyangkut masalah kemanusiaan yang sangat membuat kita tidak bisa tidur. Yaitu bahwa Al-Azhar sendiri, yang di sana banyak sekali guru besar Islam, tidak mengeluarkan fatwa tentang wajibnya membantu orang Gaza. Kita sampaikan, Al-Azhar sendiri sampai sekarang tidak mengeluarkan fatwa tentang wajibnya minimal orang Mesir untuk membantu orang di Gaza. Atau wajibnya pemerintah Mesir untuk membantu orang Gaza dengan membuka perbatasan. Dengan memaksa Israel. Ya, tidak melakukan. Ya, harusnya kamu mengeluarkan fatwa. Jadi artinya apa? Ulama ini, yang serbanya besar ini, yang bergerak dengan gelar-gelar akademik ini, hanya menjadi pasif, menyaksikan pembantaian, pembunuhan, pembiaran, dibiarkan anak-anak, wanita-wanita, kelaparan dan kehausan di situ. Bayangkan jemaah sekalian. Kalau kita di Indonesia masih bisa berkilah, kita kan jauh dari sana. Tapi Mesir, ingat jemaah sekalian, satu-satunya perbatasan ke dunia luar Gaza adalah Mesir. Ya. Kita ulangi lagi, satu-satunya. Ya. Satu-satunya.
perbatasan Gaza untuk keluar ke dunia luar adalah Mesir. Tapi Mesir tidak berkutik melawan Israel di sana. Padahal Israel penduduknya jauh lebih sedikit daripada Mesir. Ya. Tetapi Mesir ulama hanya menjadi penonton di sana. Apa sebabnya kira-kira? Ada jalan yang salah yang telah ditempuh. Ya. Yaitu kita telah kehilangan kepemimpinan terhadap ulama yang mukhlas tadinya. Ya. Sehingga yang ada adalah dipimpin oleh ulama yang punya kepentingan, yang berharap untuk digaji oleh pemerintah, digaji oleh negara, yang negara ini berada di bawah perlindungan Amerika Serikat. Ya. Berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani sebelumnya. Jemaah sekalian, saya sengaja membesarkan suara di sini menunjukkan bahwa ya hanya ini yang bisa kita lakukan, cuma marah. Karena kalau kita tidak marah di sini, kita bukan manusia lagi. Bayangkan Pak, pemimpin-pemimpin negara Eropa pun juga sekarang marah dan merubah posisinya. Ya, Perancis, ya, Inggris, sekarang akan mengakui Israel Palestina sebagai negara. Tadinya tidak mungkin. Karena melihat kejahatan Israel itu sungguh luar biasa. Dan karena ancaman-ancaman ini baru dibuka sedikit perbatasan di Gaza itu. Masa umat Islam yang mayoritas di seluruh dunia, ya, yang menganggap agamanya paling sempurna, yang menganggap mati syahid itu adalah cita-cita, masa hanya menjadi penonton terhadap pembantaian, pembunuhan, pembiaran, kelaparan, kehausan wanita, anak-anak, orang tua di Gaza, dan itu adalah orang Islam. Di mana marwah dan martabat umat Islam di sini, Bapak Ibu jemaah sekalian? Di mana harkat dan martabatnya umat Islam? Di mana makna kata-kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Yang melawan Israel itu justru kelompok-kelompok seperti Hamas, Houthi, Hezbollah, Asyad al-Islam dari Irak, dan negara satu-satunya yang berdiri di depan hanya Iran saja, jemaah sekalian. Hanya Iran. Tetapi Iran juga yang paling bawa bulur karena disebut Islamnya sebagai Islam sesat. Dianggap Syiah itu adalah Syiah sesat. Kenapa? Karena orang Iran, orang Syiah mengakui bahwa Alaiya di sini adalah Aliyun. Pemimpin tertingginya adalah Ali. Siratun aliyin mustaqim. Nah, jadi jemaah sekalian serba, ini masalahnya sekarang. Kita benar-benar marah melihat menyaksikan ini. Bayangkan jemaah sekalian kalau kita tidak marah menyaksikan ini. Ya berapa juta anak-anak dan orang lemah di sana tidak berdaya. Dan diperlakukan seperti itu di depan kita. Bapak jemaah sekalian berbahagia, hanya dua pilihan bagi umat Islam. Bagi manusia, hidup hina atau mati dengan mulia. Ulangi lagi, pilihan bagi manusia itu cuma dua, hidup hina atau mati dengan mulia. Kalau ada pilihan seperti ini, maka orang Islam memilih lebih baik mati dengan mulia daripada hidup dengan hina seperti ini. Ya. Tetapi banyak umat Islam yang memilih hidup hina daripada mati mulia. Dan termasuk sebagian di Mesir. Ya. Inilah yang terjadi sekarang. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, ya, kita berharap bahwa harusnya kejadian ini mengingatkan kita, pasti ada yang salah dalam Islam kita ini. Kita lagi-lagi, ada yang salah dalam Islam kita ini. Islam kita hanya dianggap hebat kalau jidatnya hitam, hanya karena selalu sujud di masjid. Apa artinya sujud di masjid kalau tidak sujud kepada Allah? Tanda sujud kepada Allah adalah humanisme, kemanusiaan. Tanda sujud kepada Allah adalah tidak takut kepada makhluk, termasuk kepada Amerika, termasuk kepada Israel. Itu baru namanya tauhidnya benar. Tidak takut tidak mendapat dana dari Saudi, itu baru namanya tauhidnya benar. Tapi kalau hitam jidatnya, rajin salat malamnya, tetapi takut tidak mendapatkan dana dari Arab Saudi, itu bukan tauhid namanya. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, kita sudah diajarkan inti Islam itu adalah la ilaha illallah. Tidak boleh ada yang ditakuti selain daripada Allah. Ya. Kalau mereka membunuh kita, ya tidak apa-apa. Kan kita sudah memilih lebih baik mati mulia daripada hidup hina. Karena sekarang umat Islam terhinakan. Ya. Diperlakukan seperti ini jemaah sekalian berbahagia tanpa mereka bisa berlaku apa-apa. Jadi ingat kata-kata iblis tadi nih. Ya. Artinya selain daripada ini, terkena jebakan iblis. Ya. Terkena jebakan iblis. Dan perbuatan membantu Israel membunuh orang-orang yang tidak berdaya di sana, itu adalah perbuatan iblis. Ya. Jadi perbuatan Amerika terus-menerus mendorong Israel melakukan kejahatannya adalah perbuatan iblis.
dan Israel yang melakukan itu terus-menerus adalah iblis juga, perbuatan iblis juga. Maka wajar kalau sejak tahun 79, jauh sebelum kejadian sekarang, Imam Khomeini sudah mengatakan bahwa setan besar itu Amerika Serikat. Dan Israel itu adalah setan kecil dan terbukti sekarang di depan mata kita. Ya. Ingat, hanya Imam Khomeini yang berani berkata begitu. Ya, hanya Imam Khomeini, ulama yang berani berkata bahwa Amerika Serikat itu adalah setan besar. Israel itu adalah setan kecil. Sampai Imam Khomeini berkata, kalau Amerika Serikat tersenyum kepada kamu, kamu harus introspeksi. Pasti ada yang salah kepada kamu. Kapan kamu benar? Apabila Amerika tidak senang kepada kamu. Selama Amerika senang kepada kamu, berarti kamu kawannya. Dia senang kepada kamu. Ya. Ini kan jelas sekali patokannya, jemaah sekalian. Ya. Ingat ulangi, hanya Imam Khomeini mengatakan begitu. Itulah sebabnya sejak saat itu, seakan-akan Amerika Serikat, Israel, Amerika dengan CIA-nya, Israel dengan Mossadnya, mengorkestrasi dunia Islam untuk membenci Imam Khomeini. Untuk membenci Syiah. Kenapa? Karena berbahaya bagi eksistensi negara Israel yang jahat di Timur Tengah. Karena kejahatan mereka tidak akan pernah bisa terlaksana dengan sempurna selama Iran dan Khomeini masih ada. Ya. Makanya diorkestrasi. Dan banyak umat Islam yang termakan dengan orkestrasi seperti ini. Sampai sekarang. Ya. Jadi ini pernyataan iblis, Bapak Ibu Jemaah sekalian. Iblis mengatakan, illa ibadah kami nukumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu dari kalangan manusia yang mukhlas, kata iblis ini. Ingat. Bapak Ibu sekalian, bukan kata saya, jangan nanti bilang kata Rusliman, bukan, ini kata iblis ini. Ya. Iblis mengatakan kecuali hamba-hambamu yang mukhlas. Siapakah itu? Yaitu kata Allah, itu adalah hada siratun alayya mustaqim. Itulah jalan yang benar. Ya. Artinya selain itu, ya tidak benar jalannya. Terbukti sekarang hanya menjadi penonton pasif, menyaksikan pembantaian, berdarah-darahnya anak-anak, wanita, orang-orang tidak berdaya di Gaza sekarang ini. Ya. Bapak Ibu sekalian serbagi, kalau ada di antara kita yang tidak marah menyaksikan kasus Gaza sekarang, berarti sudah kehilangan nilai humanistiknya. Ya. Kita melihat saja anak-anak dikejar anjing dan kita menjadi penonton, itu pasti dikecam orang. Ini sudah berbulan-bulan, sudah memasuki tahun keberapa sekarang Israel melakukan kejahatannya di sana. Yang menghadang gerakan Israel cuma Houthi di Yaman. Dan Bapak Ibu tahu Houthi di Yaman itu orang Syiah. Hezbollah di Lebanon, Bapak Ibu tahu siapa itu Hezbollah di Lebanon? Itu orang Syiah. Ya. Asad Asabi di Irak, siapa itu Asad Asabi di Irak? Itu orang Syiah. Ya. Iran sebagai sebuah negara satu-satunya aktor negara. Satu-satunya aktor negara yang melawan Israel dan Amerika di Timur Tengah, itu Syiah Iran itu. Ya. Jadi cuma sekali sebagai kita harus menyampaikan ini. Supaya jangan sampai kita dituntut di akhirat. Ya. Ini jelas, cuma sekali ingat, kita semuanya akan mati. Bapak, ibu-ibu, baik yang ada di majelis ini ataupun yang ada di luar sana, pasti akan mati semuanya. Dan kita akan diminta pertanggungjawaban tentang keadaan yang terjadi di zaman kita sekarang dengan Gaza. Pasti Allah bertanya, apa yang kamu lakukan terhadap orang di Gaza? Iya, paling tidak termasuk saya, paling tidak ya Allah, saya hanya bisa marah saja. Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya bukanlah pejabat negara. Saya juga bukan ulama yang bisa mengeluarkan fatwa. Saya hanyalah orang yang bisa membaca Al-Quran sedikit-sedikit. Maka saya menyampaikan itu saja ya Allah. Dengan marah. Karena kalau tidak marah berarti tidak menunjukkan tidak ada rejeksi, penolakan terhadap kejadian itu. Iblis mengatakan, apa Allah mengatakan? Hada siratun alayya mustaqim. Kita lanjut lagi. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin. Kalau kita membaca ayat ini Bapak Ibu sekalian, cuma dua manusia di muka bumi ini. Ulangi lagi, kalau kita baca ayat ini dengan penuh penghayatan, ingat namanya tadabbur. Kalau kita baca ayat ini, manusia itu cuma dua macam saja.
Manusia cuma dua macam saja. Manusia pertama yang mendapatkan gelar ibadi di sini. Ya. Jadi manusia pertama yang mendapatkan gelar ibadi. Ya. Ya, kata-kata ibad itu banyak, tetapi yang ada ya-nya di belakangnya jarang. Ini kata-kata di belakangnya ya di sini. Ini ada ya di sini. Ya, ini artinya ya mutakalim, hambaku. Jadi ya-nya di sini aku. Ibadi, hamba-hambaku. Ya. Jadi bukan sembarang hamba, hamba yang disandarkan kepada Allah. Ingat, kapan ibad bisa disandarkan kepada Allah? Kalau ibad itu sudah menjadi patronase, menjadi role model bagi Allah, bagi manusia. Ya. Jadi ibad ini adalah menjadi cermin untuk melihat Allah melalui hamba ini. Jadi semua perbuatan dan perkataan hamba ini adalah merupakan manifestasi dari perbuatan dan perkataan Allah dalam kitab sucinya. Itulah disebut dengan ibadi. Ya. Apakah kita mau mengatakan kepada seorang ini adalah utusanku kalau orang itu tidak menyampaikan seperti yang kita sampaikan? Tidak mungkin kan? Kita mengatakan ini utusanku kalau orang itu benar-benar tidak berkata berdasarkan hawa nafsunya. Orang itu benar-benar hanya menyampaikan kata-kata kita, surat kita. Itu baru kita katakan, wahai bapak-bapak ibu, orang ini adalah utusanku. Ya. Banyak utusan, tapi utusan yang disandarkan kepada aku adalah utusan yang mewakili aku. Nah, ketika Allah mengatakan ibadi, hambaku, berarti hamba itu tidak mewakili dirinya, mewakili Allah. Ya. Jadi yang pertama. Jadi manusia pertama. Manusia kedua yang kebanyakan kita manusia ini adalah manittaba'aka minal ghawin. Nah, ini dia yang kedua ini, yaitu manittaba'aka minal ghawin. Ya. Yaitu orang yang mengikuti kau iblis dalam sesat atau dari kalangan orang sesat. Jadi ittaba'akanya nih iblis ya. Jadi ini kaknya iblis ya. Jadi ini gimana sekalian kaknya iblis di sini nih. Ini adalah kaknya adalah iblis di sini. Iblis ya. Iblis dari sini nih. Jadi illa manittaba'aka minal ghawin. Jadi manusia cuma dua macam. Lagi-lagi Bapak sekalian, manusia cuma dua macam di muka bumi ini. Penduduk dunia sudah ratusan miliar dari awal sampai sekarang. Kalau dihitung dari manusia pertama pasti sudah miliaran. Sekarang aja 8 miliar. Ya, jadi sejak dari dulu pasti sudah mungkin ratusan miliar ya. Nah, Allah mengatakan bahwa walaupun manusia itu ratusan miliar atau berapapun, tetap manusia cuma dibagi dua. Ingat, dibagi dua. Yang pertama yang disebut dengan ibadi, ikut pada ibadi, kita bisa saja tidak ibadi, tapi ikut pada ini, baru masuk kategori ini. Karena kan intinya ini tabaka, kan berarti ada ittiba juga ke sini. Jadi ibadi dan yang ittiba kepadanya. Kita sudah sering membahas tentang Nabi, yang dikatakan, wana jaina kami menyelamatkan Nabi ini, Nabi itu waladina amanu ma'ahu, kan begitu. Selalu ada kata-kata waman ma'ahu atau waladina amanu ma'ahu. Ya. Yang bersamanya. Jadi kalau kita ibadi, kita tidak masuk kategori ibadi, tetapi kalau kita bersamanya, maka Allah mengakui kita juga sebagai bagian daripada ibadi. Jadi hanya dua, ittiba kepada ibadi, ittiba kepada wahai iblis. Cuma dua saja. Jadi manittaba'aka minal gawin. Ya. Kalau dia tiba kepada wahai iblis, berarti dia gawin, dia sesat. Kalau dia tiba kepada wahai iblis, berarti dia sesat. Manittaba'aka minal gawin. Ya. Ittiba kepada iblis berarti dia gawin, sesat. Ya. Kalau dia ittiba kepada hambaku berarti dia adalah muhtadin. Dia mendapatkan petunjuk. Jadi cuma dua jenisnya. Kita mau menjadi muhtadinkah atau menjadi al-gawinkah? Ya. Manusia cuma dua macam saja. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal gawin. Nah, terhadap mereka yang masuk kategori ibadi ini, maka iblis tidak sanggup ini. Ini pernyataan dari Allah. Ini ayat 42, pernyataan, statement dari Allah yang mengatakan sesungguhnya. Statementnya dimulai dengan kata inna, artinya penting. Allah mengatakan sesungguhnya ibadi, hamba-hambaku. Siapa hambaku tadi? Al-mukhlasin. Siapa hambaku tadi? Adalah yang mengikuti siratun alayya mustaqim.
terhadap hamba-hambaku itu laisa laka, kamu tidak punya, lakanya kepada iblis. Laisa tidak punya. Wahai iblis, kamu tidak punya alaihim untuk melawan mereka sultan kekuatan. Jadi iblis tidak punya kuat melawan mereka. Dan jemaah sekalian berbahagia, inilah yang terjadi sekarang kita saksikan. Masa ada negara yang dikerubutin seluruh dunia tetapi bisa bertahan sampai sekarang, dan itu adalah Iran. Ya. Coba kita lihat. Orang menganggapnya enteng. Kenapa? Kok pemimpinnya ulama kan begitu. Lemah, bahkan bagi sebagian badannya tidak bisa berfungsi lagi. Tapi kok Amerika, Israel, dan negara-negara sekutunya di barat dan di timur tengah tidak mampu mengalahkannya. Ya. Siapa yang mengatakan tidak bisa mengalahkannya? Bukan hanya kita, tapi Allah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Wahai iblis, kamu tidak punya sultan ini. Allah mengatakan ini. Ya. Wahai iblis, kamu tidak punya sultan. Ya. Sultannya kita ganti dengan ini ya. Wahai iblis, kamu punya sultan untuk mengalahkan hambaku ini. Ini pernyataan dari Allah. Ya, dan faktanya terjadi sekarang. Ingat, faktanya terjadi sekarang. Ya. Banyak negara yang kuat. Kita mungkin menganggap Indonesia kuat, tapi begitu diancam tarif 35%, langsung terbirit-birit datang menjilat pantatnya Donald Trump. Yang mengatakan menjilat pantat Donald Trump bukan saya loh ya. Donald Trump sendiri mengatakan begitu. Ya. Coba kita lihat. Ya. Tapi Iran pernah nggak di apa namanya seperti itu? Nggak pernah. Kalau toh datang berunding ya berunding aja, tetapi tidak pernah menyerahkan apa yang diminta oleh Amerika Serikat dan Israel. Kalau berunding silakan, tetapi tetap kami pada pendirian kami punya hak, ya, dan hak itu tidak boleh diganggu. Siapa mengatakan ini? Allah. Inna ibadi, sesungguhnya hamba-hambaku, laisalaka, kamu tidak punya kuasa wahai iblis, alaihim, terhadap mereka sultan kekuatan untuk mengalahkannya. Kita artikan ini alaihim, mengalahkan mereka. Jadi kamu tidak punya kuasa untuk mengalahkan mereka. Ingat, walaupun kalian negara superpower yang punya sekian puluh kapal induk di seluruh dunia, yang punya sekitar 750 sampai 800 base militer di seluruh dunia, ya, ada di mana-mana. Di sekitar Iran saja base-nya Amerika itu ada di mana-mana, ada di Kuwait, ada di Qatar, ada di Irak, ada di Saudi, ada di Bahrain, ada di mana-mana, ada di Yordania, coba ada di sana, ada di Azerbaijan, tetangganya Iran di belakang situ, ada, tetapi Iran tidak bisa mereka kalahkan, luar biasa. Ya. Iran dari sisi negara jauh kecil daripada Amerika. Amerika penduduknya hampir 400 juta jiwa, sedangkan Iran cuma sekitar 88 juta jiwa saja. Ya. Tetapi mereka tidak bisa mengalahkannya. Ya. Dan ini bukan hanya kenyataan, tapi Allah sudah mengatakan, Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa, kecuali manittaba'aka minal gawin. Yang kamu bisa kalahkan adalah yang mengikuti kamu dalam keadaan sesat. Jadi siapa mengikuti mereka iblis dalam keadaan mengikuti iblis berarti sesat. Ya. Ini adalah Al-Quran. Kita tinggal menggunakan ini untuk bercermin melihat diri kita. Siapa diri kita? Di mana posisi kita sekarang? Ya. Ingat, jemaah sekalian, ulangi lagi, kita tidak boleh takut untuk mengakui kesalahan kita. Kita juga tidak perlu malu untuk mengakui keadaan kita. Kenapa? Ingat, daripada nanti di akhirat. Ya. Lebih baik sekarang kita berani melakukan introspeksi, memperbaiki diri kita, daripada nanti di hadapan Allah. Ya. Ingat, kematian itu cuma sekali. Setelah kita mati, tidak akan ada kematian lagi. Artinya apa? Sorga dan neraka itu adalah kekal abadi. Kalau kita masuk sorga, kita selamanya. Tapi kalau kita masuk neraka, selamanya juga. Dan sorga dan neraka, sekarang kita menentukannya. Ulangi lagi, sorga atau neraka, sekarang yang menentukannya. Now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Ya. Sekarang kita tinggal mau menyenangkan orang yang sesatkah, atau menyenangkan diri kita sendiri nanti di akhirat. Ya. Ingat, kalau kita nanti di akhirat menderita, mereka tidak akan kuasa membantu kita. Ya. Jangankan di akhirat, di dunia saja kalau mereka tidak butuhkan kita, kita akan dicampakkan. Lihatlah Reza Pahlavi, ketika mereka tidak butuhkan dicampakkan. Tidak ada negara yang menerimanya kecuali Mesir.
karena istrinya para diba adalah orang Mesir. Sampai meninggal dalam keadaan kesepian di sana. Padahal tadinya mereka lulukan, mereka gunakan untuk merekrut, mengambil kekayaan Iran. Reza Pahlavi, raja terakhir Persia. Ya. Siapa saja mereka telah gunakan dipacapakan. Lihatlah Saddam Hussein. Mereka gunakan, dipasok dengan senjata, dilulukan, disuruh pers meliput pernyataannya di Baghdad. Iya, untuk menyerang Iran. Tetapi setelah tidak berhasil mengalahkan Iran, apa yang terjadi? Mereka mencapakan Saddam Hussein. Ya. Semuanya di mana-mana begitu. Ya. Kalau sudah tidak digunakan, ya dilempar, dicampakkan begitu saja. Baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. Nah sekarang pilihan kita sekarang gimana sekalian? Sekarang di dunia ini tempat memilih. Ya. Kita ini adalah makhluk yang manusia. Apa bedanya makhluk manusia dengan hewan? Manusia punya free will. Punya kemerdekaan untuk memilih. Sekarang kita tidak ada lagi. Kalau di akhirat tidak akan ada lagi. Sekaranglah tempat kita untuk memilih. Dan ini pernyataan daripada Allah. Inna ibadi laisa lak alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Kita lihat surat An-Nahl. Surat 16. Allah berfirman, innahu, ini diulangi berkali-kali. Ini surat An-Nahl ini. Ya. Surat 16, 99. Allah juga mengatakan, innahu sungguhnya syaitan laisa lahu, tidak ada kuatan sultan baginya. Hu-nya syaitan ini, syaitan. Sesungguhnya syaitan itu laisa lahu, tidak ada baginya sultan, kekuatan. Ala atas alladzina amanu, untuk orang beriman. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan orang yang kepada Tuhannya bertawakal. Bukan tawakalnya kepada Amerika, bukan tawakalnya kepada Israel, tetapi bertawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini pernyataan dari Allah juga. Sungguhnya syaitan itu tidak punya sultan, tidak punya kuasa untuk mengalahkan orang-orang beriman dan orang-orang yang hanya bertawakal kepada Tuhannya. Artinya ketika bisa dikalahkan oleh syaitan, bisa membuat tersenyum syaitan, maka berarti tidak beriman dan tidak bertawakal kepada Tuhannya. Surat Al-Isra 17:65. Juga ini pernyataan juga. Inna ibadi, sungguhnya hambaku, ini pernyataan dari Allah. Inna ibadi, mulai lagi ibadi sama tadi di sini. Ya. Menggunakan kata ya mutakalim lagi di sini. Inna ibadi sama kan? Ya. Inna ibadi, sungguhnya hambaku, hamba-hambaku, laisa laka, tidak ada bagimu, wahai iblis, alaihim, untuk mengalahkan mereka sultan, kekuasaan. Jadi kalau kita artikan, kamu tidak punya kuasa untuk mengalahkan mereka, wahai iblis. Siapa? Ibadi, hamba-hambaku itu. Wa kafa birabbika wakila. Kenapa? Karena yang namanya ibadah itu tidak bertawakal kepada Amerika, tidak bertawakal kepada negara kuat, tidak bertawakal kepada negara yang dolarnya menguasai dunia, dia tidak bertawakal kepada negara kaya dunia, tapi bertawakalnya kepada Allah. Wakil, menjadikan Allah sebagai wakilnya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bil rabbika wakila. Dan cukuplah kepada Tuhanmu wakila. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Jadi, dan ini banyak kalau kita telusuri, tapi cukup dua ayat saya kita ambil karena waktu kita terbatas ya. Kita kembali lagi ke sini. Wa inna jahannama lamau'iduhum. Siapa humnya di sini? Ya, ini kan hum. Mereka. Siapa mereka di sini? Yaitu tadi manittaba'aka minal gawin, yang mengikuti engkau iblis ya. Jadi yang disebut dengan hum di sini adalah manittaba'aka minal gawin tadi, yang mengikuti engkau iblis dari kalangan orang-orang sesat atau termasuk orang sesat. Jadi siapa saja menjadi pengikutnya syaitan, wa inna jahannama lamau'iduhum ajma'in. Dan sesungguhnya neraka jahanam itu
La, benar-benar mau'iduhum, janji Allah kepada mereka semuanya adalah neraka jahanam. Ya, kita bagusnya terjemahkan di sini. Dan sungguhnya janji Allah kepada mereka semuanya adalah jahanam. Jadi begitu cara menerjemahkannya, bagus ya. Dan sesungguhnya benar-benar janji Allah kepada mereka semuanya adalah jahanam. Ya. Jadi jahanamnya kita sebut di belakang karena dia adalah maf'ul ya. Jadi sesungguhnya janji Allah kepada mereka semuanya adalah neraka jahanam. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Ingat kata-kata ajma'in di sini semuanya. Ya. Kecuali tadi siapa? Illa ibadi. Kecuali ataukah illa al-mukhlasin. Iblis ini mengatakan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu Tuhan yang masuk ke kategori mukhlas. Kita lihat lagi di sini surat Al-Baqarah ya. Surat 2 206. Allah berfirman, wa idza qila lahu taqillaha akhadathul izzatu. Jadi ada orang sombong apabila disuruh bertakwa kepada Allah, bukan bertakwa kepada syaitan. Kan ada juga takwanya kepada syaitan, takwanya kepada negara seperti Amerika dan Israel ya. Takutnya terbirit-birit datang kepada Amerika kalau Amerika mengancamnya, coba. Jadi wa idza qila lahu taqillah, apabila dikatakan mereka bertakwalah kepada Allah, tiba-tiba muncul apa? Alizzah, sombongnya luar biasa. Bilismi, sambil ikut berbuat dosa. Fahasbuhu, maka cukuplah baginya jahannam, neraka jahanam. Ya. Wala bi'sal mihad, dan neraka jahanam itu benar-benar seburuk-buruk tempat kembali, tempat tinggal. Jadi inilah jemaah sekalian. Jadi kalau ada orang yang ada sedikit saja izzah dalam jiwanya, ya dia neraka jahanam. Tidak bolehkah kita izzah? Tidak ada, karena izzah itu milik Allah. Innal izzata lillahi jami'ah. Kamu gitu ya, mengatakan innal izzata lillahi jami'ah. Izzah itu hanya milik Allah, bukan milik kita. Izzah itu pakaian Allah, pakaian ilahiyah, bukan pakaian kita. Maka ketika kita mengambil kata izzah ini untuk diri kita, maka fahasbuhu jahannam, maka cukuplah neraka jahanam tempat tinggalnya. Ya. Dan inilah yang terjadi sekarang. Ya. Sekarang di dunia ini cuma dua, yang orang buruk ya, orang buruk melakukan perbuatan kesombongan seperti Amerika dan Israel. Yang kedua, yang takut kepada mereka, itu saja. Takut kepada mereka. Bayangkan Bapak Ibu sekalian terbahagia, orang-orang Mesir yang masih punya nurani, karena tidak ada fatwa dari ulama di sana, negaranya juga takut kepada Israel. Ya, tetapi karena hatinya miris, tersayat-sayat, bagaikan disayat sembilu hatinya, menyaksikan saudara-saudara di Gaza, akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian? Memasukkan beras di dalam botol, baru dilemparkan ke laut, dengan harapan botol itu bisa terdampar di pantai Gaza. Coba bayangkan, cuma sebatas itu. Ya, ini kan memprihatinkan sekali, Bapak sekalian. Padahal apa masalahnya kalau pemerintah Mesir melakukannya? Apa salahnya kalau ulama di sana ya mengeluarkan fatwa wajibnya pemerintah? Dan kalau pemerintah tidak melawan Israel ataukah memaksa Israel membuka perbatasan, maka rakyat wajib berjihad melawan negaranya, pemerintahnya. Harusnya kan begitu jemaah sekalian. Ya. Tapi tidak, baik ulama ataupun negara di sana sudah ketakutan. Akhirnya rakyat masih punya nurani, hanya bisa masukkan beras ke dalam botol, baru dilemparkan ke lautan. Harapannya botol itu terbawa oleh arus air laut menuju kepada pantai Gaza. Coba. Dan orang-orang seperti ini, apalagi mengaku agamawan, apabila dikatakan bertakwalah kepada Allah, wah, dia merasa, siapa kamu yang tidak punya lulusan sekolah agama apa-apa, tiba-tiba menyuruh saya bertakwa, muncullah kesombongannya. Muncullah kata-kata, aku kan lebih baik daripada kamu. Sama kata-kata iblis, ana khairu minhu. Saya kan lebih baik daripada dia. Ya. Wa idza qila lahu taqillah akhadhatul izzah. Ya. Bil itham fahasbuhu, maka cukuplah baginya neraka jahanam. Wala bi'sal mihad, dan cukuplah neraka jahanam tempat kembalinya. Ingat yang mengatakan ini bukan saya Pak, Al-Quran, ini surat Al-Baqarah 206. Surat Al-Kahfi, surat 18 ayat 58. Apa kata Allah? Wa rabbukal ghafur.
Dan Tuhanmu itu adalah Maha Pengampun. Jadi kalau kita datang kepada Allah, Allah mengampuni kita. Ya. Dengan merubah posisi kita yang tadinya pro, pembantai, penyiksa, genosida, sekarang kita menjadi pro, orang yang melawan genosida. Warabbukal ghafur, Tuhan itu adalah Maha Pengampun. Zur rahmah, memiliki rahmat. Lau yu'akhidhuhum bima kasabu, seandainya Allah langsung menimpakan kepada mereka azab, siksaan, disebabkan kasabu perbuatan mereka, la'ajjala lahumul adzab. Niscaya caranya Allah gampang mempercepat azab itu. Artinya tidak perlu menunggu sampai hari akhirat. Tetapi inilah keputusan Allah, lahum, bagi mereka, ma'idun, ada waktunya. Ya, ada waktunya. Jadi sekarang dibiarkan Gaza seperti ini supaya kelihatan juga seluruhnya mana yang punya kemanusiaan dan mana yang tidak punya kemanusiaan. Mana yang hanya menjadikan humanisme sebagai topeng, masker untuk menutupi wajah iblis yang sesungguhnya dari mereka. Ballahum ma'idun lan yajidu min dunihi mau'ila. Tetapi bagi mereka ma'idun, ada janji, ya. Lan yajidu min dunihi mau'ila. Dan kalau itu sudah terjadi, mereka tidak bisa menemukan tempat berlindung. Laha sab'atu abwabin. Haknya kembali kepada neraka jahanam tadi. Kan tadi kita bicara neraka jahanam. Bagi neraka jahanam itu sab'atu abwabin, ada 7 pintunya. Kata 7 bisa bermakna jumlah banyak, karena dalam Al-Quran kan sering menggunakan kata 7. Ya. Jadi bisa juga pintu-pintu neraka itu adalah yang kita tidak tempuh ketika di dunia. Kan juga pintu menuju ke Allah juga ada 7 macam, ada 7 lapisan nafs, ya. Dan setiap nafsnya itu masing-masing punya tempat menyimpang, deviasi, ya. Jadi setiap tingkatan itu ada titik deviasinya, ya. Ada titik deviasinya, ya. Nah, apa titik deviasi? Penyimpangan, tiba-tiba kita harusnya lurus ambil kanan atau kiri, harusnya kanan harusnya tetapi ambil kiri, kayak gitu. Ada titik deviasi namanya, ada titik persimpangan, ya. Setiap pintu. Kita sudah sampaikan bahwa kita itu punya 7 tingkatan, dari nafs amarah sampai kepada nafs kamilah. Nah, laha sab'atu abwabin, bagi Allah ada sab'atu abwab. Bagi neraka jahanam ada sab'atu abwabin, ada 7 pintu. Likulli babin, setiap pintu itu, bagi setiap pintu itu, minhum, ya, dari kalangan manusia, juz'un, ada golongannya, maksum yang sudah ditentukan. Maksudnya sudah terbagi. Jadi setiap pintu ada, ya, ada golongan manusia masuk dari pintu 1, ada golongan lainnya masuk dari pintu 2. Tergantung apa? Tergantung tingkatannya. Kita sebutkan saja, neraka itu punya 7 tingkatan, ya, tingkatan paling di bawah, paling panas, sampai tingkatan paling ringan di atas. 7 tingkatannya. Ya. Jadi kita pun juga manusia terbagi 7 juga kalau masuk neraka. Ada yang masuk neraka melalui pintu yang paling di bawah, pintu yang paling panas, yang paling pengap, ya, yang paling menakutkan, yang paling horor. Dan ada pintu yang 7 di atas, pintu yang lebih ringan. Ya. Tapi seringan-ringannya kalau neraka adalah penderitaan. Jadi lah sab'atu abwabil likulli babin minhum juz'un maksum. Ya. Kita lihat surat Luqman, surat 31 ayat 27. Allah berfirman, walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru, seandainya di muka bumi ini, atau apa yang ada di muka bumi ini, min syajaratin, pohon-pohon, pokok-pokok, diubah menjadi aklam. Aklam ini adalah kalam, pulpen, pena. Ya, jadi seandainya pokok-pokok atau pohon-pohon semuanya diubah menjadi pena, menjadi pulpen, wal bahru, dan lautan, yamudduhu min ba'di sab'atun. Maksudnya, dan
dan apa namanya dan laut diubah menjadi tintanya, tinta dari pulpen ini, dan ditambah mimba di sab'atu abhurin. Ditambah setelahnya ditambah 7 lagi lautan. Mana fidat kalimatullah, tidak akan selesai, tidak habis kalimat Allah untuk dituliskan. Menggunakan kata sab'atu abhurin, 7 lautan. Berarti siapa menyimpan dari 7 lautan ini, lautan pertama kuda sampai ke 7, dia masuk dalam neraka. Jadi ada penyimpangan-penyimpangan. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa sampaikan bahwa kalau neraka itu bersusun 7, maka sorga pun bersusun 7. Ya. Jadi sorga pun bersusun 7. Ya. Siapa yang meninggalkan laut pertama, dia akan masuk kepada neraka pertama. Siapa meninggalkan laut kedua, masuk kepada neraka kedua. Sebaliknya, siapa yang menggunakan laut pertama, dia akan masuk pada surga pertama. Itu apa? Laut pertama adalah mengejar ilmunya Allah, walaupun hanya baru sebatas satu lautan. Bayangkan satu lautan saya kita tidak mungkin. Nah, bagaimana dengan para nabi dan rasul? Mukhlasun itu adalah mereka yang sudah sampai ilmunya, kalau dicatatkan dengan 7 lautan tidak akan selesai. Itulah orang-orang mukhlas. Az-Zukhruf surat 43 ayat 15. Allah firman, "Waja'alu lahu min ibadihi juz'a." Waja'alu, dan mereka menjadikan lahu baginya min ibadi, di antara hamba-hambanya, juz'a berkelompok-kelompok, berjuz-juz, berbagian-bagian. Ya. Jadi Allah sendiri ya menjadikan hamba-hambanya ini juz'a, ya, apa namanya, ada pembagian-pembagiannya. Ya. Jadi hamba-hamba Allah itu dibagi, di apa namanya, dibagi-bagi. Innal insana, sungguhnya manusia itu lakafurun mubin. Manusia itu yang tidak masuk pada hambanya, ingat hambanya saja berbagian-bagian. Kita sebutkan tadi ada 7 juga kan, surga 7. Kalau masuk surga kan harus hambanya, dan ini bertingkat-tingkat 7 juga, juz'an juga. Ya. Manusia itu memiliki kecenderungan untuk menjadi kufur nyata, yaitu menolak untuk masuk dalam bagian sebagai hambanya. Ya. Menolak menjadi bagian daripada hambanya. Jadi seperti kita katakan tadi, kita tidak mungkin menjadi hambanya, tapi minimal kita bisa menjadi bagian dari hambanya, agar kita bisa masuk ke dalam surganya di antara 7 lapis ini. Minimal kalau tidak bisa yang di atas, yang paling di bawah juga nggak apa-apa. Yang penting kita masuk ke dalam golongan hambanya. Ya. Dan itu ditandai dengan pemihakan kita dalam kehidupan ini kepada mereka. Ayat terakhir. Itu tadi ahli neraka jahanam. Bagaimana dengan ahli sorga? Yaitu orang bertakwa. Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang bertakwa itu fi jannatin wa uyun. Jadi kalau dia bertakwa, maka tempatnya di dalam taman yang indah, dan di sana ada mata air yang tidak bisa habis, tidak bisa kering. Jadi orang bertakwa itu fi jannatin, berada dalam sorga. Kata jannatin itu artinya taman, sebetulnya diterjemahkan surga di sini. Surga ini terjemahan bahasa kita. Aslinya jannah itu kan taman. Jadi orang bertakwa itu tempatnya di taman. Kenapa? Karena di dunia jiwanya itu bagaikan taman, taman yang indah, sejuk, kedamaian. Makanya ahli sorga itu pasti anti kekacauan. Jadi kalau melihat kekacauan di Gaza dan dia tidak marah, berarti dia bukan anti kekacauan. Berarti dia bukan pro jannah, taman yang indah. Kenapa kita menentang Gaza? Karena kita pro taman yang, kita menginginkan seluruh manusia ini hidup dalam taman yang indah, berdampingan, berkoeksistensi seperti itu. Bukan seperti sekarang di Gaza yang dilakukan oleh Israel terhadap bangsa Palestina. Ya. Jadi innal muttaqina fi jannatin uyun. Ya. Walaupun Prancis, Inggris, dan beberapa negara Eropa sekarang marah kepada Israel, tetapi semarah-marahnya kepada Israel, tidak pernah berani menyebut Israel sebagai negara teroris. Ya. Tapi kalau ada orang Islam sedikit saja salah, disebut dengan teroris. Ya. Innal muttaqina fi jannatin uyun. Sungguhnya orang-orang bertakwa itu berada dalam taman surga dan
Uyun, ada taman, ada mata air di sana. Kita lihat surat Ad-Dukhan. Ya, ini juga surat Ad-Dukhan, surat 44 ayat 51 52. Allah firman, innal muttaqina fi maqamin amin. So, orang bertakwa itu berada di tempat yang apa? Amin, aman. Jadi orang Islam itu sangat pro aman. Apa artinya kita pro aman? Anti terhadap kekacauan. Maka kalau kita merasa bertakwa pro aman tapi tidak anti terhadap kekacauan di Gaza, ya berarti tidak pro aman namanya. Karena kata pro aman itu bukan untuk negara kita, saya seluruh dunia. Jadi cuma sekali innal muttaqina fi maqamin amin. Sungguhnya orang bertakwa itu berada di tempat yang aman. Maqam tempat amin, aman. Jadi kalau amin aman, kalau amin terimalah. Yaitu di mana maqamin amin ini? Fi jannatin wa uyun. Yaitu di dalam taman-taman yang indah, yang di dalamnya ada mata air-mata air. Kenapa mata air? Karena mata air ini adalah amal-amal mereka yang mengalir sampai di sana. Mengalir sampai jauh. Jadi mengalir sampai jauh, sampai jauhnya di mana? Sampai di sorga sana. Maka mereka yang disebut dengan ghairu mamnun. Pahalanya tidak pernah terputus-putus. Mereka juga disebut dengan wa'uyun. Ya. Surat Yasin juga ada kata-kata ini. Ya. Surat Yasin ayat 34. Allah firman, وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ. Nah, ini bicara tentang dunia, tapi ini terjadi nanti di akhirat. Dan kami jadikan fiha di dalamnya, di dalam kebun-kebun itu, di dalam ini jannatin, di dalam terutama di bumi ini, dan nanti tentu di akhirat, wa ja'alna fiha jannatin, taman-taman ini kebun-kebun. Jannatin, sama tulisannya tadi kan. Apa isi kebunnya? Min nakhilin korma, wa anabin anggur, wa fajjarna, dan kami pancarkan fiha di dalamnya, di dalam kebun itu, minal uyun, mata air, mata air. Jadi jemaah sekalian, ini banyak dalam Al-Quran, dan buat siapakah mereka itu? Yang masuk kategori ibadi, yaitu berstatus ibadi atau bergabung dengan ibadi, dan tidak masuk kategori manittaba'aka minal ghawin, mengikuti iblis dan sesat. Jadi jemaah sekalian, sebagai inilah ayat yang kita baca pada malam hari ini. Tapi sebelum kita tutup, kita lihat dulu hadis tentang surga dan neraka. Ya. Berikut ini adalah hadis surga dan neraka. Ini ada hadis dari Abu Hurairah ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahajjat itu artinya berdebat. Tahajjat al-jannatu, atau kalau dibaca tahajjatil jannatu wan naru. Terjadi perdebatan antara surga dan neraka. Faqalatin nar, maka berkatalah an-nar, neraka, uthirtu bil mutakabbirina wal mutajabbirin. Saya ini dipenuhi, diisi oleh orang-orang mutakabirin, yang sombong, wal mutajabirin, dan orang-orang congkak. Orang sombong dan orang congkak. Jadi neraka memberikan pengakuan dalam hadis ini Bukhari, ya, bahwa saya itu neraka diisi oleh orang-orang mutakabir, sombong dan congkak. Sombong dan arogan. Waqalatil jannatu, berkatalah surga, mali la yadkhulni illa du'afa'un nasi. Mali, wa Tuhan, kenapa saya ini? Tidak ada masuki aku kecuali orang-orang lemah, ya, dan orang-orang yang hina di mata manusia. Bukan orangnya hina, ya, di mata orang lain merasa hina. Ya, seperti tadi orang melihat cairan itu hina, kenapa? Kok pemimpinnya tidak pernah pakai jas, tidak pernah pakai dasi. Kan sekarang seakan-akan orang dianggap intelektual, cerdas, hebat kalau dia pakai dasi, pakai jas. Kamu gitu, parfumnya dari Paris, sepatunya dari dari Itali, ya. Pesawatnya dari Amerika, Boeing, kamu gitu, baru dianggap hebat. Ya. Al-Quran mengatakan, mali la yadkhulni illa du'afa'un nasi wasakatuhum. Jadi ingat, orang yang masuk ke dalam neraka berdasarkan neraka, orang yang sombong dan congkak. Orang yang masuk dalam surga itu adalah orang yang merasa lemah. Du'afa itu lemah. Maksudnya itu humble, ya. Humble. Tidak apa-apa oleh manusia dianggap hina. Tapi ingat, bukan hina dalam pengertian hakikatnya, di mata manusia dianggap hina, tetapi orangnya pintar, cerdas, ya.
punya prinsip. Ya. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala, maka berkata Allah subhanahu wa ta'ala lil jannah, kepada surga. Jadi Allah berfirman kepada surga, anti rahmati arhamu biki man asya min ibadi. Ini kata-kata ini, min ibadi. Ingat mas sekali. Kita ketemu lagi kata ini. Ingat, ini kata-kata surga ya, ini ibadi. Jadi Allah berfirman, Allah tabaraka wa ta'ala lil jannah, Allah berfirman berkata kepada surga, anti rahmati, kamu wahai surga adalah rahmatku. Arhamu biki, aku merahmati denganmu, man orang yang asya, aku kendaki, min ibadi, di antara hamba-hambaku. Ingat, di antara hamba-hambaku tadi. Dan itu tadi yang dikatakan iblis, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wa qala linar, dan Allah juga berfirman kepada neraka, innama anti adabi u'adzibu biki man asya'u min ibadi. Apa kata Allah? Hanya saja kamu, wahai neraka, adabi adalah azabku, u'adzibu biki, aku mengazab biki dengan kamu, man asya' min ibadi. Jadi dimasukkan sebagai ibadi di sini yang menyimpang daripada jalan tadi. Ingat tadi 7 pintu. Kan 7 pintu tinggi juga. Tapi menyimpang, maka kemudian dia akan diazab oleh Allah SWT. Kemudian hadis terakhir. Ini adalah hadis dari Ibnu Umar nih. Jadi kita ambil dari Muhammad bin Zaid ya. Jadi dari hadatsana Umar bin Muhammad bin Zaid, ya, bukan Zaid. Hadatsani Abi an Ibni Umar, dari Ibnu Umar, maksudnya dari Abdullah bin Umar. Qala berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, dikutip oleh Ibnu Umar, berkata, bersabda, iza sara ahlul jannati ilal jannah, wa ahlun nari ilal nari. Apabila ahli jannah, penghuni sorga telah memasuki sorga, dan penghuni neraka memasuki neraka, ji'abil maut, maka kematian didatangkan. Hatta yuj'ala bainal jannati wan nar, kemudian kematian itu diletakkan di antara sorga dan neraka. Thumma, kemudian yuzbah itu artinya disembelih. Jadi kematian itu disembelih. Thumma, kemudian yunadi munadin, berserulah seorang penyeru kepada sorga, kepada ahli sorga, ya ahlal jannah, wahai ahli sorga, wahai penduduk sorga, la mauta, tidak ada lagi kematian. Kenapa? Kematian sudah disembelih. Wa ya ahlan nar, wahai ahli neraka, wahai penduduk neraka, penghuni neraka, la mauta, tidak ada lagi kematian. Artinya kalau kita masuk neraka dan surga tidak ada kematian lagi, abadi di sana. Apa yang terjadi? Fayazdadu ahlul jannati farha, maka kemudian penduduk jannah, penduduk surga itu juga bertambah-tambahlah farha, kebahagiaannya, ila farahihim, kepada kebahagiaan sebelumnya. Jadi kesenangannya, kebahagiaannya semakin bertambah-tambah. Kira-kira gitulah bahasa kita. Berlipat-lipat tambahan kebahagiaannya. Mendengarkan bahwa surga yang begitu indah ternyata tidak berakhir. Ternyata abadi. Wa yazdadu ahlun nari khuznan ila khuznihim. Sebaliknya, bertambah-tambah jugalah, berlipat-lipat jugalah kesedihannya ahli neraka. Ahli neraka tadinya sudah bersedih, sekarang tambah bersedih. Kenapa? Karena disampaikan bahwa di neraka tidak ada lagi kematian. Ya, artinya dia akan abadi selama-lamanya. Hadis riwayat Imam Ahmad nomor 5750. Artinya jemaah sekalian, ingat tadi, di dunia ini kesempatan untuk memilih surga dan neraka. Dalam hadis ini Nabi menyampaikan bahwa surga dan neraka abadi, tidak ada kematian lagi. Jadi sekarang pilihan kita sekarang di dunia, apakah kita ingin menggadaikan surga kita dengan mengikuti tadi setan besar dan setan kecil, ataukah kita mengikuti orang yang kata surga tadi dipandang hina dan lemah oleh manusia, tapi mereka lah orang-orang yang benar. Semoga bermanfaat. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari Al-Fakir sendiri mohon dimaafkan. Dan sebelum kita berdiskusi, kita doakan, ada titipan doa dari teman kita, jemaah kita, yaitu Ibu Mita Pawaka.
mungkin Bapak Ibu sekalian jarang melihat beliau itu sangat rajin sekali mengaji. Beliau itu sekarang lagi di Australia. Australia dengan kita itu selisih waktunya cukup jauh ya. Mereka duluan 4 jam kalau tidak salah, 4 atau 5 jam. Sehingga kalau kita di sini jam 7, di sana sudah jam 11 atau jam 12 ya. Kita mulainya 7.30, berarti di sana sudah setengah 12 atau setengah 1. Jadi sudah larut malam ya. Mereka nggak bisa ikut. Tapi ada keluarganya yang sakit dan kita doakan, yaitu Bapak Roni Wintarto Suwoyo bin Suwoyo Karno Winarto. Jadi kita doakan yang sekarang ada di ICU rumah sakit ya di Jakarta atas nama Bapak Roni Wintarto Suwoyo bin Suwoyo Karno Winarto. Kita doakan, kita bacakan Fatihah, semoga Allah dengan Fatihah ini Allah memberikan kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang sempurna. Allah memberikan yang terbaik baginya. Allah menjadikan penyakitnya sebagai asbab. Diampunkan dosa-dosanya, kesalahannya, kekhilafannya, disucikan hatinya, dibersihkan imannya, sehingga Allah memberikan kesembuhan atau Allah mengambilnya dengan cara husnul khatimah. Ala hadiniya walikulin tin salihah bihaqil fatihah wa bisirril fatihah wa bihurmatil fatihah wa bimu'jizatil fatihah wa bikaramatil fatihah, khususan untuk Bapak Roni Wintarto Suwoyo bin Suwoyo Karnowinoto. Al-Fatihah ma'as salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja safri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma anta syafi wa la syafi min syifai. Ya Allah Tuhan kami, Kamulah Tuhan yang Maha Penyembuh. Tidak akan ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang datang dari sisi-Mu, ya Allah Tuhan kami. Dan Al-Quran yang Kamu turunkan kepada kami juga adalah penyembuh. Kami mohon kepada-Mu, ya Allah, dengan kemuliaan kitab suci Al-Quran, kehormatan Al-Quran, kemujizatan Al-Quran, keberkahan Al-Quran. Berikanlah kesembuhan kepada sahabat kami, Bapak Roni Wintarto Suwoyo bin Suwoyo Karno Winarto, dengan kesembuhan yang sempurna, dan angkatlah derajatnya, tanamkanlah sifat-sifat ikhlas, sabar, tawakal kepadanya. Berikanlah kepadanya cinta dan kasih-Mu, ya Allah Tuhan kami. Kembalikanlah kesehatannya seperti sedia kala dan bergabung dengan keluarganya yang lain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kembali kepada yang 40 dan 41, Ustaz, bahawa dalam setiap satu surah daripada 1 sampai 15 sekarang, basmalah menjelma dalam setiap poin-poin tertentu. Maka apakah ayat 40-41 ni menjelmanya dalam bentuk iblis sendiri sampai tahu tentang wujudnya hamba-hamba Allah tadi adalah suatu pentajalian yang wajib untuk mengekal abadikan hamba-hambanya kembali ke jalannya. Sedangkan kita bila sampai kat dunia ni mengandaikan jalan tu luar kita. Sedangkan iblis very clear cut tahu bahawa apa jalan sebenar ni yang hakiki ada dalam kita sebab kutiupkan rohku. Maka tersesatlah apabila di penampak indakan di luar kita tadi, jalan-jalan yang selain daripada jalan yang kat dalam tadi, Ustaz. So bagaimana kita boleh tertipu melihat dan mencari sampai tak jumpa-jumpa Allah di luar, padahal Allah tak pernah pun berpisah kita, bahkan lebih dekat dengan diri kita, Ustaz. Barakallahu fi afwanakan. Basmalah. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Mas Keser bahagia adalah bahwa kata Pak Nur tadi, dan ini saya kira menarik,
bahwa sebetulnya iblis ini mempunyai tingkatan yang tinggi sebetulnya. Jadi kita ini manusia tidak boleh merasa puas kalau kita misalnya bisa sholat 5 waktu dengan baik. Seperti yang kita katakan tadi, jidatnya hitam, lututnya kapalan, kemudian baca Qur'annya fase, tidak bisa melihat di situ. Karena sefase-fasenya kita, sekuat-kuatnya kita beribadah, tidak mampu mengalahkan iblis sebetulnya kalau dari sisi itu. Seperti dikatakan tadi, baru sampai iblis itu sebetulnya kalau kita baca ini dia sudah mukasyafah sebetulnya. Dalam pengertian dia tahu. Kan dia iblis mengatakan illa ibadaka, kecuali hambamu. Kan pengetahuan iblis itu. Ya. Dari mana pengetahuan itu dari iblis kalau bukan karena hasil olah rohaninya? Ya. Jadi itu hasil olah rohaninya, hasil ibadahnya selama ini. Jadi artinya bahwa semua yang ada ini oleh iblis sudah hampir diketahui juga rahasianya. Bertajalli pada diri iblis juga semua kejadian ini. Karena bukti mengatakan saya akan datangi semuanya, ya. Saya akan jadikan indah bagi mereka kehidupan di muka bumi, lalu kemudian akan kusesatkan semuanya. Wala uguyannahum ajmain, baru aku akan sesatkan mereka semuanya. Tapi iblis juga mengatakan illa, kecuali ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang mukhlas, kata iblis. Ya. Kan berarti iblis tahu yang disebut dengan hamba. Iblis tahu yang namanya mukhlas. Ya. Ya, kalau berdasarkan ceritanya iblis tadi kan manusia baru akan diciptakan. Tapi iblis sudah punya pengetahuan. Berarti kan pengetahuannya iblis itu kan melampaui beyond. Pengetahuannya iblis juga adalah melampaui. Kita sebut saja dengan mukasyafah juga. Ya. Melampaui juga, tersingkap juga. Sehingga dia tahu hamba-hambamu yang mukhlas. Ya. Kalau begitu apa yang menyebabkan iblis kok tiba-tiba jatuh seperti itu? Sederhana sekali. Hanya karena tidak sujud kepada makhluk yang Allah perintahkan kepadanya. Hanya karena tidak sujud. Tidak sujud artinya tidak berwilayah, tidak ikut tadi. Padahal Allah sudah mengatakan bahwa manusia ini adalah ruhku tadi. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Di dalamnya ada ruhku. Jadi kamu sujud kepadanya bukan kepada dia sebagai tanah atau apa, tetapi sebagai ruhku ada di sana. Wa nafakhtu fihi min ruhi faka'u lahu sajidin. Dan manusia basyariah yang konsisten, istiqamah, memelihara ruhku pada dirinya, sehingga ruhku pada dirinya tidak pernah terkotori, tidak pernah ternodai, maka mereka itu yang disebut dengan hadza siratun alayya mustaqim. Ya. Itulah jalanku yang lurus. Maka siapa mengikuti mereka? Mengikuti jalan lurus. Jadi ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ini sudah jawaban Allah. Jawaban Allah melalui iblis dan pernyataan Allah. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Siapa itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Nah, jadi saya kira pernyataan iblis ini adalah rahasia, seperti dikatakan Pak Nur tadi. Jadi iblis bisa mengetahui rahasia itu. Jadi kita sampaikan apa penyebabnya? Kok iblis bisa tiba-tiba jatuh dan dikutuk? Sederhana saja. Karena dia tidak berwilayah. Karena dia tidak mau sujud, tidak mau mengakui apa yang Allah perintahkan untuk diakui. Ya, kata-kata Tuhan sebelumnya, iz amartuka, ketika aku perintahkan. Jadi kata-kata perintah di situ. Ya. Makanya kita sampaikan tadi jemaah sekalian, kita harus mengecam apa yang dikecam Allah. Itu namanya sujud. Kita harus menolak apa yang ditolak Allah, dan kita harus menerima apa yang diterima Allah. Maka bersikap diam terhadap kejahatan Israel tadi dan Amerika, pada dasarnya adalah kita bagian daripada mereka. Minimal kita harus menolak dengan kata-kata kita. Kalau dalam hati siapa yang tahu? Apa efeknya kalau cuma dalam hati sebetulnya? Kecuali kalau iman dalam hati nggak masalah, tetapi kalau berkaitan dengan kejahatan, ya harus minimal kelihatan supaya kejahatan itu tertolak. Ya. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Oke, insyaAllah pada apa yang di penyataan dalam ayat 40 itu Ustaz ya. Orang-orang yang tidak mampu untuk iblis menyesatkan adalah para mukhlasin. Dari situ kita melihat perlunya kita ini
wajib bersama-sama para ahlul bait alaihimussalam. Jadi pada ayat 41 menyatakan haza siratun alayya mustaqim. Apakah ayat ini menunjuk Allah itu pasti jalannya para ahlul bait? Kalau ini yang dimaksudkan, apakah ayat yang sama memberi makna dan maksud yang sama kepada ayat ihdinas siratal mustaqim itu pastinya adalah ahlul bait? Apakah itu yang dimaksudkan dengan permohonan ihdinas siratal mustaqim yang setiap salat kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sebab ana ingin pastikan apakah itu yang dimaksudkan dengan ihdinas siratal mustaqim, kerana ada beberapa pandangan ataupun perbezaan pandangan dari saudara-saudara kita bahawa yang dimaksudkan itu adalah orang-orang yang soleh. Namun kalimat itu tidak jelas siapa mereka itu. Jadi ana mohon penjelasan dari Ustaz. Afwan Ustaz, syukran wa syukran. Afwan. Terima kasih banyak Ustaz. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia itu tadi Ustaz Safi Saleh yang menyampaikan. Ini pertanyaan sangat penting. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini kan pernyataan iblis ya. Artinya iblis sendiri sudah membuat pernyataan statement yang sangat jelas, terang benderang, bahwa semuanya saya akan sesatkan. Kecuali, itu kan pernyataan iblis. Kecuali artinya eksepsi. Yang tidak bisa disesatkan oleh iblis berdasarkan pengakuan iblis. Bukan oleh iblis berdasarkan pengakuan kita manusia. Tapi yang tidak bisa disesatkan oleh iblis berdasarkan pengakuan iblis, yaitu ibadah kami minhumul mukhlasin. Dan kita sudah sampaikan tadi, kata mukhlas ini bukan hanya sekedar bersih, suci hatinya, tetapi selama-lamanya suci. Kalau kita ini kan kayak pakaian, ini tadinya pakaian ini kan putih bersih. Nah kalau kita sudah pakai beberapa hari kan kotor ya, karena keringat, karena debu, karena bau badan kita. Jadi pokoknya sudah nggak bagus. Jadi tadinya ini namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu pada saat dia sholat dia ikhlas, tapi begitu keluar sudah mulai tidak ikhlas lagi. Nah itulah yang disebut dengan ikhlas. Nah, sedangkan di sini bukan ikhlas, bukan mukhlis, tetapi mukhlas. Ingat tadi kita sudah bahas tentang perbedaan antara mukhlas dan mukhlis. Ya. Di surat Al-Bayyinah tadi mukhlis, nah sedangkan di sini mukhlas. Ya, beda. Kalau mukhlas adalah bersih selama-lamanya. Walaupun kita pakai tidak akan berpengaruh. Bau badan kita tidak mempengaruhinya. Debu-debu di sekitar kita tidak mempengaruhinya, seperti itu. Kita terkepung asap misalnya tidak mempengaruhi bau baju kita. Nah itu namanya mukhlas. Jadi tidak akan terpengaruh lagi oleh lingkungan. Jadi selama-lamanya dia akan selalu bersih. Nah pertanyaan, adakah yang seperti itu? Harus dari Allah menyatakannya. Dan Allah mengatakan di dalam surat 33 ya. Allah menyatakan di surat 33. Jadi ini Allah sendiri yang mengakui, ini dia. Ya, kita langsung loncat di sini. Ya. Innama hanya saja yuridullah, Allah menghendaki. Dan ingat kalau Allah menghendaki pasti. Ya. Ada yang pernah mengatakan itu kan baru dikehendaki Allah, belum tentu terjadi. Lah, ini tidak mengerti Allah namanya. Kehendak Allah itu tidak terjadi. Ya. Karena Allah dalam Al-Quran katakan yaf'alu ma yurid. Allah pasti melakukan, terlaksana apa yang diinginkannya. Innama yuridullahu, hanya saja Allah ingin menghendaki. Dan ingat, ya, innallah fa'alun ma yurid. Allah itu adalah fa'alun ma yurid. Dia melakukan apa yang dikehendakinya. Fa'alun ma yurid atau yaf'alu ma yurid. Innama yuridullah, hanya saja, ini dimulai dengan kata hanya saja. Yuridullah, Allah menghendaki, untuk yudhiba, menghilangkan, angkum dari kalian, ar-rijas, kotoran-kotoran. Jadi artinya tidak ada lagi kotoran tadi. Kalau Allah menghilangkan kan berarti selama-lamanya. Kalau seperti tadi baju dihilangkan terus setelah kita pakai kotor lagi, nah berarti Allah tidak kuasa atas kata-katanya. Ya. Sini katakan liyudhiba angkum ar-rijas. Siapakah yang disebutkan di sini? Liyudhiba ankum rijsa. Disebutkan sini ahlul bait ya. Siapakah ahlul bait itu? Ahli Muhammad. Karena kalau kita berselawat dalam salat kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Apa itu ali Muhammad? Ahli Muhammad ya.
Jadi keluarga Nabi sudah disebutkan. Bukan hanya sekedar disebutkan liyudhiba ankum rijsa ahlal bait, tetapi wa yutahhirakum tatahira. Dan mensucikan kalian dan sesuci-sucinya. Jadi kalau kita mengikuti ahlul bait, itu bukan mazhab. Jadi ada yang mengatakan itu mazhab ahlul bait. Saya tidak setuju. Ahlul bait bukan mazhab. Kalau mazhab itu kan pendapat, persepsi pribadi. Ini bukan persepsi, ini Al-Quran tertulis di sini. Ya. Tertulis di sini. Ya. Kalau misalnya meletakkan tangan di dada atau tidak meletakkan, itu bisa dikatakan mazhab. Karena tidak disebutkan dalam Al-Quran. Bahwa kalau kita sholat itu apakah tangan dilipat di dada atau dilepaskan. Nah, itu bisa mazhab. Tapi kalau kita mengatakan ahlul bait, itu bukan mazhab. Kenapa? Tertera dalam Al-Quran. Kalau kita mengatakan ahlul bait adalah mazhab, berarti orang melaksanakan sholat mazhab juga. Tidak ada yang mengatakan bahwa melakukan sholat itu mazhab. Kenapa? Karena sholat itu ada di Quran. Akimis sholat kan ada di Quran. Maka sholat itu bukan mazhab. Nanti mazhab kalau tadi apakah tangannya dilipat di dada atau dilepaskan tergantung. Itu baru mazhab. Ya. Tapi kalau sholat sebagai sholat, ya bukan mazhab. Kenapa? Ada dalam Al-Quran. Puasa sebagai puasa, ya bukan mazhab karena ada di Quran. Kutiba alaikumussyam. Haji sebagai haji, bukan mazhab karena ada dalam Al-Quran. Hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Nah, kalau ahlul bait disebutkan Al-Quran, bukan mazhab. Jadi apa? Al-Quran. Oh, Bukan mazhab ini jemaah sekalian. Nah, sekarang setelah disebutkan ahlul bait disebutkan lagi diulangi. Wa yutahhirakum. Ini pengulangan. Ini namanya taukid. Wa yutahhirakum tathira. Dan mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Tathira ini namanya taukid. Mempertegas ini. Wa yutahhirakum tathira. Mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Siapa kalian di sini? Ahlul bait. Nah, kalau begitu yang dimaksud dengan iblis di sini illa ibadaka minhul mukhasin adalah ahlul bait. Dan ini juga yang dikatakan dalam doa kita, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Saya kira jelas sekali Bapak Ibu Mas yang berbahagia. Terima kasih banyak kepada Ustaz Syafi'i. Afwan ya. Terima kasih banyak juga kepada Pak Nur yang telah bertanya dan terima kasih banyak atas kebersamaan. Ada satu lagi, Ustaz. Ada satu lagi ya. Dari Pak Burhan. Ya baik, kita ke caturnya ini. Genosida ini namanya Ruhaya, bukan Pak Burhan ya. Ya, genosida berlaku lebih setahun. Ya, sudah 2 tahun barangkali Pak Burhan. Ya. Kalau tidak salah itu 7 Oktober itu mulainya 2023 atau 2022, sudah lupa. Tapi jelas bukan setahun, sudah lebih. Ya. Genosida berlaku lebih dari setahun. Sehinggalah sekarang dan sampai sekarang maksudnya, dan badan-badan dunia seperti PBB, WHO tidak memainkan peran yang seperti betul sekali. Badan-badan dunia, lembaga-lembaga institusi dunia hanya menjadi penonton pasif. Ya. Pertanyaan pertama, apakah yang menghalangi Rusia, Cina, Iran daripada menyalurkan bantuan kepada Palestina? Ya, yang menghalangi Israel dan Amerika Serikat. Ya, seperti itu. Israel dan Amerika Serikat. Jadi yang menghalangi Israel kalau datang ke sana kan Israel menutup pintu tadi. Ya, menutup pintu. Nah sebetulnya yang bisa melakukan ini adalah Mesir, karena Mesirlah berbatasan dengan Israel. Demi kemanusiaan sejagat, apakah negara-negara berkuasa ini hanya berdiam diri menyaksikan kezaliman berlaku daripada di depan mata mereka? Karena mereka tidak punya tanggung jawab kemanusiaan, Pak Burhan. Mereka adalah negara yang hanya bertanggung jawab untuk negaranya, kecuali Iran. Iranlah yang membiayai, Iranlah yang membina, Iranlah yang membuat jaringan bersama dengan Hezbollah, Hamas, ya hanya Iran saja. Kalau Cina dan Rusia, ini negara yang punya kepentingan kepada nasionalismenya masing-masing. Tidak mungkin Cina dan Rusia mengorbankan kepentingan negaranya demi kemanusiaan di Gaza. Tidak mungkin, ya seperti itu. Ya, apalagi Rusia juga punya masalah dengan Ukraina. Ya. Cina juga dengan Taiwan, gitu. Jadi kalau misalnya Cina ikut campur, itu Taiwan bisa kemudian
diduduki kembali oleh Amerika Serikat, diduduki Amerika Serikat. Ya, seperti itu. Jadi masing-masing punya. Jadi dengan demikian, satu-satunya yang punya kepentingan kemanusiaan dan keagamaan di sana hanya Iran. Karena Iran nggak punya apa-apa. Iran berjarak jauh dari dari Israel. Iran tidak berbatasan langsung dengan Israel, tetapi dia peduli ke sana. Jadi bisa kita sampaikan bahwa Iran itu tidak punya kepentingan nasionalnya di sana. Kalau kepentingan nasionalnya Iran, harusnya dia lebih baik memperbaiki ekonomi negaranya karena negaranya disanksi, diembargo oleh Amerika dan negara barat sejak tahun 79. Harusnya uang itu, teknologi itu digunakan untuk rakyatnya sendiri. Tetapi Iran juga menggunakan uang dan teknologi itu untuk membantu kelompok-kelompok perlawanan ataukah resistance ataukah mukawamah di sekitar Israel, terutama yang ada di sekitar Yaman, yang ada di pintu masuk ke Israel melalui laut, itu benar-benar terganggu oleh Yaman ataukah oleh Ansarullah Houthi, seperti itu. Kedua, untuk membantu Palestina, apakah Iran hanya bertindak hanya negaranya diserang? Iran sudah bertindak. Kita tahu bagaimana bisa Hamas bertahan sampai sekarang kalau bukan Iran. Bagaimana Houthi bisa punya rudal hipersonik kalau bukan Iran. Jadi Iran sudah melakukannya sebetulnya. Ya. Kalau dia menyerang langsung, dia sudah melakukannya. Kenapa? Karena Iran terikat dengan perjanjian internasional. Karena dia negara, dia aktor negara. Ketika dia aktor negara, terikat dengan perjanjian negara. Tidak boleh melakukan tindakan dengan melanggar peraturan. Tidak boleh sama sekali. Ya. Oleh sebab itulah Iran tidak boleh melakukan serangan seperti itu. Karena dia terikat namanya dengan perjanjian itu. Dan itu harus dipenuhi baik secara international law ataupun secara agama yang mengatakan wa'aufu bil uqud, penuhilah akad-akad kalian. Jadi saya kira diskusi kita pada malam hari ini, semoga kita semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, dan Allah berikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina, kepada mereka yang banyak suka berdoa, kita doakan saudara kita di Palestina agar diberikan kekuatan dan kemenangan, dan tangan-tangan yang jahat dihancurkan dan dibinasakan. Amin, amin. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Ustaz, syukron. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Syukran Ustadz, Ibu Sama-sama, Ayu. Ya, sama-sama, Bu. Syukran Ustaz, syukran. Afwan Ustazna. Syukran Ustaz. Afwan Pak Burhan. Assalamualaikum Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti. Saya pamit Pak Buya, Pak Rum, yang lain saya duluan ya. Terima kasih banyak Ustaz. Ya, sama-sama Pak Ti. Saya juga pamit Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ya,